Kamar ukuran 3 kali 3 meter cukup untuk 3 anak. Demi buat kamar impian, yuk mari kita lanjutkan makeovernya. Cover sendiri hemat tanpa tukang. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mayin di blog Inara TV Channel. Mari kita lanjutkan untuk proses makeovernya ini. Diinformasikan kamar ini memang bawaan developer ukurannya 3 kali 3 meter dan kebetulan anak Mayin ada 3 laki-laki semua, maka akan di makeover kamar ini jadi cukup untuk 3 anak. Yang mau tahu proses makeover dari awal, ini bisa dicek di video sebelumnya dan ini adalah part lanjutannya. Udah jadi hal yang lumrah ya, kalau yang namanya makeover rumah pasti berantakan, ya beginilah kondisinya. Kalau mau yang gampang memang makeover pakai tukang, tapi bisa dipastikan sangat membengkak untuk biayanya. Pastinya ya bisa makeover sendiri, tapi ya harus kayak gini nih, siap-siap dan sabar-sabar karena kan barang-barang di kamar anak itu dikeluarin semua. Ini mereka lagi mensortir untuk mainannya, mana yang sudah tidak terpakai, lalu diklasifikasikan berdasarkan jenisnya masing-masing. Harus kerjasama dan gak boleh protes, karena ini demi kebaikan bersama. Belum lanjut untuk next videonya, dukung terus Main dengan cara mensubscribe YouTube channel Main. Dan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Once again. Percaya nggak kalau anak mampu melakukan sendiri? Buat Main jawabannya belum, dan disinilah peran kita sebagai orang tua mengarahkan mereka. Kita tahu mana yang seharusnya, mana yang enggak. Skill life itu lebih mumpuni dan lebih penting untuk modal mereka kuat nanti di kedepannya menghadapi sulitnya kenyataan di dunia ini. Karena nggak selamanya dunia akan berjalan sesuai dengan kesukaan dan kesenangan mereka. Mungkin kalau dibilang setengah memaksa, ya setiap hal apapun yang melibatkan kita sebagai keluarga, anak-anak harus ikut nimbrung. Kita bagi-bagi kerjaan sesuai porsi masing-masing dan batas kemampuan masing-masing. Nah, ini kemarin memang sudah dibersihkan, sudah dicat dan sudah dipasang vinilnya. Sekarang tiba saatnya kita menunggu untuk ranjangnya. Sembari menunggu, ini dibersihkan dulu. Kita mayoritas menggunakan barang-barang lama yang baru hanya ranjang aja. Jatuh tadi adalah blender aluminium. Ya, blender itu ya mudah ketekuk ya, tapi enaknya tuh ringkes dan memang harganya lebih murah ya. Blendernya sudah beberapa tahun dan memang kondisinya sepertinya sudah rusak, tidak bisa dipertahankan, maka kita buang aja. Hasilnya memang kurang nggak mungkin kalau kita makeover sendiri dan rumah nggak berantakan. Tapi alhamdulillah ini bisa dicicil. Patokannya sih kalau memang mau makeover tuh harus siap mental. Karena kita juga nggak ngoyo ngerjainnya harus hari itu. Nggak. Jadi sesantainya aja, apalagi dengan kondisi Main ada anak 3 ya, plus ada bayi. Jadi kalau bayinya rewel atau kitanya lelah ya udah istirahat. Makanya kalau makeover itu ya harus siap mental. Kayak gini prosesnya berhari-hari. Dan harus semuanya ikut nimbrung kerjasama. Belum ranjangnya masuk, kita bersihkan dulu untuk area. Ini lantainya Main mau sapu-sapu dulu. Dan Main kalau mau beli kasur busa mending yang merek Inoak. Serius kualitasnya bagus dan memang dia nggak kempes. Ini kasur lipatnya itu dari rumah di Ciledug. Dulu kita beli 2, tapi ketika pindahan 1 karena nggak kepakai kita kasih ke tetangga. Nanti ranjangnya sebagai ilustrasi kita pesan yang 3 tingkat karena sesuai dengan jumlah anak. Dan alhamdulillah kasurnya ini masih dipakai yang 1. Sebenarnya kita sangat amat jarang beli mainan. Ini mainan
Kebanyakan dari turunan anak pertama. Biasa kan kalau anak pertama itu banyak yang ngasih hadiah ya. Entah dari kerabat, entah dari saudara dan teman. Karena kebetulan anak main laki-laki semua, makanya nurun tuh mainannya. Kelihatan banyak, padahal itu turunan dari anak pertama. Dan mayoritas itu ya paling kalau beli mainan yang murah-murah tuh yang di Abang Gerobak SD. Itu saat kita main ke rumah nenek. Salah, kalau nenek tuh pasti nggak tegaan sama cucu ya. Dia bisa galak sama anak, tapi kalau sama anak cucu nggak bisa deh. Karena jangan heran tuh nenek kakek suka manjain banget cucunya. Ya karena itu, nggak bisa galak sama anaknya, tapi nggak bakal bisa galak sama cucunya. Bener nggak sih menurut kalian? Valid atau enggak? Komen yuk. 90% menggunakan barang yang lama. Ini makanya kita lap-lap dulu. Yang baru itu hanya cat, vinil, dan nanti ranjang susunnya. Alhamdulillah sih ya di rumah main itu perabotan mayoritas umurnya lama tahunan. Termasuk rak-rak ini juga lama ya, ada yang dari rumah Ciledug bahkan. Ini kita lap-lap dulu, kondisinya baik. Kalau kurang baik nanti kita tambahin catnya. Karena biasanya ada beberapa yang entah kotor doang atau ada juga yang memang ngelotok. Nah, untuk yang di belakang itu yang pada nanyain ini apa? Ini banyak banget ditanyain yang buat gantungan mainan-mainan, ini beli atau bikin. Sebenarnya kalau kalian engehin ini adalah box bayi dari bayinya si Sarhan. Bang Sarhan dulu kita beliin box bayi dan ternyata dia nggak betah. Akhirnya kita pretelin. Salah satu sisinya ini kita bersihin dan kita cat. Dan ini main pakai dari rumah di Ciledug buat gantung mainan. Yang satunya lagi kalau di rumah baru ini buat ambalan di laundry room sebagai area gudang ya untuk bagian atasnya. Di fix kita manfaatin aja barang yang ada sekreatif mungkin. Ya kalau kurang-kurang looknya tinggal dicat atau dipiloks aja. Perlu baru bikin rumah jadi apik itu nggak mesti semuanya harus baru. Manfaatin aja barang-barang yang ada. Sebenarnya nih main tuh lebih senang kayak rumah-rumah gaya Jepang, minimalis barang, rasanya tuh enak ya, lega. Makanya main sebenarnya kalau diperhatiin tuh, apalagi follower Instagram main tuh kalau membeli barang ya detail dan teliti, karena memang difungsikan ya minimal 5 tahun ke depan akan tetap berfungsi. Jadi benar-benar dipikirin tuh, bukan artinya nggak mampu beli. Jadi hidup itu pilihan. Kita punya kemampuan tapi kita tidak memilih aja. Karena memang sadar ada yang lebih penting untuk diprioritaskan. Sayang kan ya kalau hidup sekali cuma buat ngurusin tren. Lagian kalau tren dekor itu nggak akan ada habisnya. Sebentar model begini, sebentar model begini, sebentar model kayak gini. Makanya dipikirin biar kita nggak terlalu kena arus yang disesuaikan dengan moodnya kita dan keinginan kita secara personal. Lihat noda bekas coret-coret pensil, cara ngilanginnya main andalannya udah pakai celing pembersih kaca. Itu udah ampuh banget, gampang dan nggak begitu keras ya. Efektif banget buat main bersih-bersih tuh ya pakai celing pembersih kaca. Buat bersihin debu-debu, kaca, noda-noda coretan di dinding dan lain sebagainya itu udah ampuh banget. Andalan pokoknya. Kalau kalian pakai apa biasanya? Kalau main sih pakai celing pembersih kaca ya. Lihat betapa berdebunya, ini juga main pakai ambalan sisa dari yang udah pernah kita pakai alias memang yang nggak beli baru. Bukannya bahkan udah dipakai karena memang ini pindahan, cuman pindah posisi aja udah pernah dipakai, intinya kita nggak beli baru. Bersihnya andalannya udah pakai celing pembersih kaca aja, tinggal dilap-lap kayak gini. Biasanya 2 kali, yang pertama itu yang hilang debunya, baru abis itu kita kasih celing pembersih kaca.
Foto. Senjata andalan dan wajib dipunya untuk kita yang suka ber-DIY atau makeover rumah tanpa tukang, yaitu alat bor. Udah banyak yang nanyain dan Main juga sering sih jelasin. Main itu untuk alat bornya kalau nggak salah mereknya Yamata, nggak terkenal. Itu beli dari rumah lama. Mungkin sekarang ini usia alat bornya ada sekitar 7 tahunan kali ya. Waktu itu beli satu set karena harga promo 350.000, kayak di toko material tapi kayak bukan mall sih ya, kayak toko kecil juga kok. Sekarang tokonya sudah tutup. Kalau main ngecek-ngecek sih sekarang alat bor ya sekitar 500 ke atas ya untuk sekarang. Gak perlu yang profesional, main pun pakai alat bor yang home aja. Kemampuan basic banget, alat bor wajib dipunya karena kita bakal banyak ngebor-ngebor kalau memang pengen makeover sendiri tanpa tukang. Mau gimana juga kalau memang makeover sendiri memang lebih hemat karena kita memberdayakan yang ada orang di rumah, Pak suami, Maiin, dan anak-anak. Aku juga perlu belajar, mau kerja. Mama, gurunya ayah. Jangan cuma ayah doang kan yang kerja. Aku juga tuh. Jangan cuma ayah doang. Oh. Kerjaanmu nang. Hidup ada beberapa toleransi yang perlu kita terapkan, tapi ada beberapa juga yang memang nggak bisa ditoleransi, termasuk untuk urusan perabot. Kalau Main terus terang nggak terlalu tergoda untuk membeli perabot yang murah. Main selalu melihat harganya, dan yakin pasti akan ketemu produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau, asal kita mau capek nyarinya. Kayu nih kayak ambalan ya, ini meskipun udah beberapa kali pindah, tapi tetap nggak merubah kualitasnya karena memang Main beli yang brandnya bagus. Apa mahal sedikit, tapi memang nyata kualitasnya itu memang bagus. Pada beli yang murah berkali-kali capek banget dan endingnya malah jadi boros ya. Bukan dapat murahnya, malah dapat borosnya. Nggak nyangka yang dinanti udah datang. Ini dia datangnya malam karena kebetulan lokasi main kata dia ini kloter terakhir pengiriman. Karena dia kan sekali ngirim ada banyak tuh customernya. Dan wilayah Sawangan Depok dapat kena yang terakhir. Nggak apa-apa lah ya, yang penting dikirim. Nggak sabar, mari kita lihat bentuknya. Dan perlu diinformasikan, awalnya tuh tadinya Main pengen Mazanin. Kalian search deh Mazanin ya. Sempat nanya-nanya ke tukang las, buat Main sih kayaknya harganya mahalnya Masya Allah ya. Dari beberapa informasi tentang ranjang susun pun kayaknya belum nemu dari segi harganya. Dan lagi memang ini sepertinya kamar anak tidak final karena kedepannya kalau Main ningkat ini rencananya tangganya akan dari kamar raja Sarahan, artinya nanti akan dibobok. Sedangkan Mazanin itu kan kayak lebih fix ya, makanya kita butuh yang portable aja. Ranjang susun kayak gini kan lebih portable, bisa dipindahkan kelak. Nah ini Main juga beli order kasurnya 2 karena satunya itu pakai kasur yang tadi tuh, kasur lipat. Manfaatin aja barang yang ada. Enggak, ini untuk ranjang susun termurah yang Main dapatkan harganya karena Main ini beli online, beli via Shopee. Nanti kalau yang kepengen tahu linknya bisa dicek di bio ya. Main cantumkan linknya, nanti bisa dicek aja. Dan dia tuh udah lengkap, jadi udah dipasangin. Karena kalau toko lain pemasangan ada biaya. Kalau ini dia nggak kena cas. Terus pengiriman juga wilayah Main nggak kena ongkos kirim. Udah dipasangin, nggak kena ongkos kirim, dan udah bisa beli juga sama tripleknya. Karena triplek itu beda ya. Terima jadi dan beres. Terus dapat harga murah juga, kasurnya juga disediakan. Pilihan yang worth it banget buat Main. Jadi yang kepengen tahu linknya bisa nanti cek aja link di bio. Buat Main sih ini recommended karena worth it dengan harga dan fungsi yang sesuai dengan yang Main inginkan. Langsung diklik aja link yang ada di bio, itu nanti langsung bisa ke direct ke
halaman tokonya. Langsung diklik aja ya. Sebenarnya ada opsi kemarin memilih antara material kayu atau besi. Tapi ternyata untuk material kayu pertama dia lebih mahal ya untuk harganya. Terus dari pengalaman yang udah-udah nih, kalau perabotan di rumah main sebenarnya lebih awet itu yang material besi. Apalagi dengan kondisi dipindah-pindah, lebih awet yang besi. Makanya main memutuskan beli yang besi aja daripada yang kayu. Kalau kalian nanti punya pertimbangan yang terserah, karena hidup memang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing, bukan dengan kondisi dan kacamata orang lain. Kalau tukang ada 2, ini lagi dirakit, udah kelihatan kan bentuknya tuh. Alhamdulillah nih kerjanya si abangnya gercep banget, cepet. Kalau memang ahlinya pasti cepet. Gak kebayang kalau kita yang pasang pasti lama banget, karena memang kita bukan ahli di bidang ini. Once again. So, untuk total pengeluaran main ranjang susun 3, 2 triplek dan 2 bantal itu menghabiskan dana under 4 juta. Sekitar 3,5-an ya tepatnya. Itu angka pastinya, nanti yang main harus cek dulu untuk bonnya. Download dipasang artinya main terima beres. Terjangkau banget kan? Kemarin Mbak Zanin itu coba cari informasi, total harganya sekitar 8 juta. Mahal betul. Bukan mahal, tapi mungkin belum masuk kali ya. Dananya sih ada, tapi main memilih tidak. Cari alternatif yang lain biar kita bisa ngejar yang lain juga. Pokoknya putuskan dengan sangat sadar apapun yang ada di hidup kita. Gak usah terlalu gubris pendapat orang lain, karena kita yang ngejalanin dan kita yang tahu persis. Ini karena dari biaya main bisa langsung dirancang tuh ya. Untuk kalau teman-teman mau makeover ya dananya berapa, kira-kira itu bisa langsung dirancang keuangannya tuh. Dicicil, per bulannya kita harus nabung berapa biar bisa jadi ya kira-kira plus dan minus kayak atas gini. sama tengah aja, Mas. Tuh. Iya. Nah udah jatuh cinta sama Inoak, akhirnya pesan lagi yang kasur Inoak, meskipun dengan ketebalan yang lebih kecil ya, lebih tipis daripada kasur lipat Main. Tapi karena memang pengalaman Main udah ngerasa srek pakai ini, Main tuh gitu, kalau udah holik sama tahu nih kualitas produknya, utama untuk home decor ya, itu Main bakal pakai terus-terusan untuk brand itu. Nggak peduli harganya lebih sedikit di atasnya, tapi yang jelas kualitasnya nyata. Jadi kalau untuk baju Main nggak pernah repot, bahkan yang beli di ITC 100.003 nggak pernah masalah. Untuk makanan nggak pernah harus makan di resto, di kaki lima, bahkan jajar pinggir jalan pun nggak pernah masalah. Tapi ada beberapa yang memang nggak bisa ditoleransi, kayak sepatu, Main itu harus mencoba. Jadi harus coba tahu kualitasnya, nggak apa-apa beli mahal. Tas juga sama. Jadi intinya kayak gitu deh, disesuaikan dengan butuhnya kita. Ini udah kepasang, tuh lihat bocah-bocah lagi bantuin bukain plastiknya. Si Bayi udah seneng banget. Sementara si Bayi nanti di bawah kok. Ini karena memang ada mama ayahnya. Kepengen nyobain di atas, girang banget bocah. Jarak pandang terbatasi karena memang space ruangannya yang kecil ya, 3x3, kalau efektif mungkin 2,8x2,8 meter. Nah ini kasurnya udah mulai terpasang, udah mulai kelihatan ya. Lanjut deh, besok kita langsung room tour penampakan pas udah rapinya. Plus Main bakal rinciin total biaya dari awal sampai akhir,
makeover kamar mungil ini cukup untuk 3 anak. Makanya dinanti untuk next video selanjutnya. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai habis. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.